Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, tetapi selalu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi itu sendiri terjadi dalam pergaulan sehari-hari, bisa dalam bentuk berusaha, bekerja, menuntut ilmu, dan bergumul dengan budaya global yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa dari berbagai macam kelompok yang dijumpai dapat dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama, kelompok yang baik yang mengantarkan kita kepada aktivitas yang terpuji dan kehidupan masa depannya lebih baik. Dan kelompok yang satunya adalah kelompok masyarakat yang sering dipengaruhi oleh kecenderungan hawa nafsu sehingga menimbulkan berbagai kerusakan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Agama kita, Islam, mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih teman. Teman sangat mempengaruhi akidah, sangat mempengaruhi akhlak dan juga kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalilu." Seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Betapa besar pengaruhnya sahabat teman tersebut sehingga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Dari Abu Musa, "Matsalul jalisi shalih wasu kahamilil miski wan nafikhil kiri. Fahamilul misk imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan." Artinya, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa ketika kita memilih teman, maka pilihlah yang memiliki budi pekerti yang baik, yang bertakwa, sehingga membawa dampak positif kepada kita seperti penjual parfum. Kalau kita tidak diberi minyak wangi ataupun kita membelinya, minimal kita mendapatkan aroma wanginya. Dan janganlah sampai kita memilih teman yang buruk akhlak dan perangainya, yang dimana diumpamakan seperti tukang las atau pandai besi. Ketika kita berteman dengannya, kemungkinan besar kita terpecik api yang digunakan, atau minimal kita silau akan cahaya apinya dan aroma abu maupun asap dari kegiatan tersebut. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan pandai besi atau tukang las. Selama ia bertakwa dan akhlakul karimah, maka itu diperbolehkan berteman dengannya. Sahabat, teman yang baik akan membawa kehidupannya lebih produktif dan dapat memberikan dampak yang positif, sehingga sahabat, teman yang buruk bisa menjerumuskan kepada kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengingatkan kepada kita, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan berteman
atau bergaul dengan orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkanmu untuk meraih ridho Allah dan ucapannya tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memaknai hadis dan makalah tersebut, kita perlu introspeksi diri. Posisi kita saat ini sebagai sahabat untuk teman kita, apakah kita sudah menjadi penjual parfum atau kita menjadi tukang las atau pandai besi? Jangan hanya mencari teman yang baik, tetapi berusahalah menjadi teman yang baik, yang selalu mengingatkan jika terjadi kesalahan, menguatkan saat lemah, dan mendoakan dalam kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita tidak selektif dalam memilih teman, maka akan ada yang namanya penyesalan di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kiranya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam memilih teman, dan dalam waktu yang sama kita juga berusaha menjadi teman yang baik. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk hambanya yang mendapatkan sahabat yang soleh serta menjadikan kita sahabat yang soleh bagi orang lain, sehingga persahabatan tersebut dapat terjalin sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.